Yayasan Pendidikan Daya Dudika Ibu Rika Indasari Dede, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Cendrawasih 1 juga telah hadir di ruangan ini. Kemudian yang terhormat para wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan wakil humas SMP Cendrawasih 1 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan yang hadir pada live virtual sosialisasi kegiatan pembelajaran semester genap di SMP Cendrawasih 1 yang saya cintai, yang kami semua cintai, para orang tua, wali murid kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di SMP Cendrawasih 1 tercinta yang begitu kita hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami Bapak Ibu guru bisa bertatap muka secara virtual bersama Bapak Ibu wali murid di semester genap ini. Dalam rangka apa? Menyambung silaturahim di antara kita semua. Atau mungkin nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin ingin menambahkan atau memberikan inspirasi atau memberikan ide kepada kita tentang pembelajaran juga boleh. Mungkin itu nanti akan kita buka sesi tanya jawab. Dan izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua sambutan kepala sekolah. Yang ketiga sambutan Ketua YPDD Ibu Rika Indasari. Yang keempat sambutan wakil kesiswaan. Yang kelima sambutan kurikulum. Yang keenam sambutan perwakilan dari kelas kita. Yang ketujuh diskusi, dan yang terakhir penutup atau doa. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati serta Bapak Ibu Dewan Guru juga yang telah hadir mengikuti acara sosialisasi kegiatan pembelajaran. Kita sudah memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah tentang sosialisasi kegiatan pembelajaran semester 2 kepada yang kami hormati Bapak Sumisdi SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat pada pagi hari ini. Untuk itu kita sama-sama bersyukur pada beliau agar kesehatan selalu berada
kita semuanya. Salawat serta salam, mari kita selalu sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita yang hadir mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Daya Debika Cendrawasih Ibu Rika Indasari SPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite dan pengurusnya Ibu Riana. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Bapak Gaos SAG. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Bapak Haryanto M.Com, yaitu Master Komputer. Yang saya hormati Bidang Humas Bapak Dr. Anzus Wicaksono. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Cendrawasih yang tidak saya sebutkan satu namun tidak mengurangi hormat kami. Yang saya hormati Saudara Andi Sucipto dari Lembaga Kelas Pintar. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh orang tua murid dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP Cendrawasih 1 Jakarta yang secara virtual yang ada di rumah. Pertama, saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Kami atas nama sekolah menyampaikan selamat tahun baru Bapak Ibu, wali murid. Namun memang suasana yang tidak memungkinkan kan untuk kita bertemu, maka pada kesempatan hari ini alhamdulillah kami sudah bisa berkomunikasi melalui udara karena suasana yang tidak mungkin kita melalui darat langsung. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari seluruh orang tua murid dalam acara virtual kegiatan sosialisasi pembelajaran di semester genap. Langsung saja yang saya sampaikan Bapak Ibu semua, bahwa sekolah yang awalnya kami rencana ingin pembelajaran tatap muka ternyata belum bisa dilaksanakan. Untuk itu dengan kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dari rumah yang disingkat dengan BDR untuk semester genap ini. Sebetulnya sekolah sudah menyiapkan fasilitas, baik skenarionya, untuk fasilitas prasarananya. Kalau tadinya menghadapi tatap muka, kami sudah siapkan untuk kegiatan tatap muka 50%. Tapi oleh dinas, kami juga oleh yayasan, dan juga suasana di lokasi sekolah kami tidak mendukung, maka mohon maaf kalau semester genap ini tetap dilaksanakan secara daring atau online. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, pada orang tua murid, perlu kami saya sampaikan, untuk program kurikulum akan disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Bapak Haryanto M.Com. Untuk bidang kesiswaan dan kegiatan yang ada kaitannya dengan kesiswaan akan disampaikan oleh wakil kami Bapak Gaos SAG secara lengkap. Di sini
saya akan menyampaikan, kalau tadi saya menyebutkan Saudara Andi Sucipto adalah tim daripada kelas pintar. Kami sekolah sudah memutuskan berdasarkan musyawarah dari teman-teman untuk memotivasi, untuk menyemangati anak-anak belajar dari rumah. Sekolah sudah bekerja sama mulai semester genap ini sampai semester tahun ajaran ke depan, yaitu bekerja sama dengan kelas pintar. Saya akan sampaikan dulu. Waktu itu kami sudah presentasi dari ruang guru, kelas pintar, ada kelasku. Nah, saya ngambil satu lembaga yang kami minta kerjasamanya, yaitu kelas pintar. Nah, di sini ada kata pintar, barangkali kata pintar inilah suatu doa gitu. Makanya supaya tujuan kami anak-anak itu walaupun belajar secara daring, tapi ilmunya tetap ada. Nah, karena saya yakin sekarang ini mungkin bisa 1 tahun ya untuk belajar dari rumah. Kalau memang kondisi seperti ini terus, maka kami sekolah memberikan terobosan. Kami berani bekerja sama dengan kelasku yang mana bahwa anak-anak itu nanti akan mudah belajarnya dan juga guru-guru juga bisa memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Dengan adanya kelas pintar nanti mungkin si anak itu hari ini belajar tentang materi misalnya bahasa Indonesia tentang membaca, memindai misalnya. Contoh ya. Nah, begitu diterangkan melalui guru, melalui akun tadi, anak belum jelas, bisa di rumah anak itu membuka lagi linknya tentang materi yang sudah diberikan tadi untuk dipelajari. Jadi sekarang ini saya minta supaya anak-anak dengan pengawasan orang tua murid supaya anak itu betul-betul ada di kepalanya ada ilmu gitu atau ada materi yang harus nanti untuk penilaian ujian gitu. Karena selama ini memang bukan berarti kami tidak termotivasi oleh Bapak Ibu guru, tapi saya memberikan fasilitas ruang kelas pintar ini supaya nanti anak-anak bisa lebih bervariasi cara belajar. Bapak Ibu, kelas pintar ini memang tentu ada biaya yang kami bekerja sama kami. Tapi insya Allah Bapak Ibu, karena kami ini ada sumber dana pertama dari BOS, dana operasional sekolah, dan juga ada dana dari komite yang diberikan oleh orang tua murid setiap bulan 50.000 itu. Sementara saya pakai itu. Karena biaya ini tidak murah. Setelah kami memilih dari beberapa lembaga tadi, dalam 1,5 tahun ini, ya kan, kami 1 semester genap ini paling tidak 6 bulan. Terus nanti tahun ajaran 2022-2023 itu menambah satu tahun lagi. Nah, jadi biaya ini tidak murah per anak, itu hampir 450.000 sama 1,5 tahun.
Tapi saya tidak akan membebani kepada orang tua murid, ya, saya tidak akan membebani karena kami insya Allah dengan segitu banyak gitu. Yang penting orang tua itu lancar membayar komite yang 50.000 itu, dan kami punya dana operasi BOS, kebetulan dari pihak kelas pintar itu bisa dibayarkan dan ada aturannya oleh dinas, dibayarkan melalui dana BOS. Nah, secara rincian 250.000 swadaya sekolah, lalu 200.000 dari dana BOS. Nah, kami berani menyampaikan ini karena kami sudah secara matematika sudah menghitung bahwa kami bisa melaksanakan ini tanpa sekali lagi tanpa membebani orang tua murid. Jadi jangan orang tua murid nggak usah khawatir, waduh biaya lagi, insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Ruang pintar ini memang, kelas pintar ini sekali lagi manfaatnya sangat banyak bagi anak-anak dan juga orang tua bisa mendampingi saat belajar di rumah, tinggal ngambil linknya, mata pelajaran apa, materi apa, lalu didengarkan. Nah, tapi nanti secara variasi ada penambahan dari Bapak Ibu guru masing-masing mata pelajaran. Ini, jadi tidak hanya monoton itu saja gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti tolong orang tua murid bisa mendengarkan secara rinci oleh tim daripada kelas pintar Mas Andi Sucipto dalam season terakhir nanti. Bapak Ibu sekalian, untuk pembelajaran secara jelasnya di bidang kurikulum nanti akan dijelaskan oleh wakil saya, dan juga sekolah mohon kepada orang tua murid, bagi anak-anak yang sekarang ini belum disiplin dalam belajar dari rumah, mohon harus disiplin. Contoh, kadang-kadang orang tua guru itu kesulitan, sudah jam 8, kadang-kadang udah jam 9, itu anak masih belum bisa absen atau bisa dipanggil belum bisa, bahkan masih ada yang tidur. Nah, untuk itu kepada orang tua saya mohon untuk betul-betul mendampingi anaknya supaya belajar dari rumah ini betul-betul efektif. Makanya agar ilmu yang selama belajar di rumah itu tertanam dalam pikirannya, termemori dari otaknya si anak itu. Jangan, karena saya khawatir nanti setelah lulus dari sekolah ini, karena kalau kelas 9 bisa saja nanti 1 tahun belajar dari rumah, sehingga nggak punya ilmu, hanya sekedar lulus, nanti akan rugi sendiri. Sedangkan sekolah swasta kan membayar kan, ya. Jadi tolong nanti saya akan memfasilitasi agar anak-anak tetap bervariasi belajar, termotivasi belajar. Dan juga saya akan memprogramkan pembiasaan. Ada mapel agama, baik agama Islam dan Protestan, ada mapel bahasa Indonesia, mapel bahasa Inggris, mapel IPA, dan internet atau komputer. Ada 5 pembiasaan setiap minggunya sehari sekali. Tolong secara teknik nanti akan dijelaskan oleh bidang kesiswaan pembiasaannya. Secara teknik lagi nanti akan dijelaskan oleh wali kelas. Jadi di sini kerja wali kelas dari masing-masing wali kelas itu sangat berat sebetulnya dengan adanya BDR. Saya katakan sangat berat karena apa?
Kadang-kadang selesai Pak kita nikahnya. mau mendisiplinkan anak bangun, tapi belum bisa Oh, bangun. belum. Inilah yang betul-betul saya tekankan. Mari supaya anak-anak yang bersekolah di SMP Cendrawasih itu betul-betul disiplinnya lebih bagus, materinya juga tidak kalah dengan sekolah lain, terus pelayanan guru-guru juga kami tingkatkan, dan sebagainya. Yang terakhir barangkali kami sekolah sudah bersosialisasi melalui online, internet, untuk pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2022-2023, bisa nanti komunikasi, maaf 21-22, itu bisa dicari informasinya di internet dalam pendaftarannya, karena insya Allah SMP Cendrawasih kami sudah sepakat dengan teman-teman untuk lebih maju, ya, meningkatkan kegiatan belajarnya lebih maju, guru-gurunya lebih semangat, supaya nanti kami juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah swasta yang bonafit di sekitar SMP Cendrawasih. Ini harapan kami. Kami harus bekerja keras untuk pertama bekerja kerasnya kepada teman-teman Bapak Ibu guru dan juga kepada orang tua murid untuk membimbing dari rumah anak-anaknya gitu. Syukur-syukur nanti setelah Januari ini, Februari bisa belajar langsung. Nah, ini alhamdulillah, dan kami sudah siap fasilitas sarana prasarana tatap muka protokoler COVID. Jalurnya udah kami siapkan, UKS-nya udah saya siapkan, isolasinya udah saya siapkan. Ya, hanya ambulan insya Allah nggak perlu saya siapkan ya, karena moga-moga nggak sampai terjadi seperti itu. Terus fasilitas cuci tangan, depan kelas masih semuanya sudah saya siapkan. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika, Ketua YPDDC yang telah membangun sekolah kami. Jadi sangat semangat, tinggal menambah ke sana ke sini. Insya Allah nanti kami akan kondisikan dan akan kami sosialisasikan dengan Ibu Yayasan. Barangkali itu Bapak Ibu, sekali lagi pertanyaan nanti kita silahkan saja. Nanti banyak yang akan jawab, misalnya bisa saya, bisa Pak Gaus, bisa Pak Ari, atau mungkin dengan Ibu Ketua Yayasan, atau mungkin dengan Mas Andi sebagai tim kelas pintar, bisa ditanyakan di session terakhir. Mohon maaf kalau saya menyampaikan ini lama, kan memang ini baru ketemu sekarang ini kepada Bapak Ibu orang tua murid dari 350. Mas, saya ucapkan terima kasih. Dan saya kembalikan kepada pemandu acara, Ibu Heti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sumis di SPD, Kepala Sekolah SMP Cendrawasih 1 Jakarta, yang telah memaparkan begitu general ya Bu ya, tentang mulai dari acara yang ketiga. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkenalan lebih lanjut, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Daya Dudika SMP Cendrawasih 1 Jakarta, yang insya Allah telah hadir bersama kita dari acara pembukaan tadi, ya Bapak Ibu, ya, kepada Ibu Rika Indasari SPD. Dipersilakan. Satu yang soleh dan soleha, dan tentunya siswa-siswi yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, Ananda semua, seperti kita ketahui bersama bahwa Sekolah Cendrawasih SMP 1 dalam saat ini adalah melakukan pembelajaran dari rumah, dan sebagai mengajar dari rumah, sehingga nanti bisa menyelesaikan tugas-tugas yang baik yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga Anda semua dapat mencapai
nilai yang berprestasi dan yang baik juga. Kepada Bapak Ibu, para orang tua, tentunya peran yang paling penting dalam belajar dari rumah adalah Bapak Ibu atau wali murid daripada Ananda kita semua. Pastikan Bapak dan Ibu memberikan dampingan atau nasihat atau pesan kepada anak-anak kita, mereka bisa belajar sesuai dengan waktunya dan hadir, ya, terutama harus hadir pada waktu pembelajaran secara online. Bila Bapak dan Ibu bekerja, silahkan Bapak Ibu sebelum berangkat ke kantor, sampaikan pesan, ingatkan lagi, peluklah Ananda semua, dan beri support yang sebaik-baiknya. Itu pesan kami pada Bapak dan Ibu, karena pembelajaran dari rumah ini sangat penting peran orang tua. Walaupun peran sekolah dan Bapak Ibu guru juga sangat penting, tetapi yang paling penting adalah di lingkungan dia belajar. Artinya saat ini lingkungan dia belajar adalah di rumah saja. Untuk para guru kami, untuk Bapak Ibu guru yang cukup hebat di SMP Cendrawasih 1, selaku guru, ini adalah pengabdi negara, buatlah senantiasa pembelajaran dalam secara virtual atau daring ini menjadi pembelajaran yang inovasi, menarik, dan disukai oleh anak-anak. Tidak harus pembelajaran yang menggunakan IT yang sangat tinggi atau menggunakan biaya yang sangat tinggi. Secara sederhana pun bisa dilakukan, sepanjang itu tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Diknas. Tentunya terobosan inovasi itu yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru untuk memberikan layanan yang terbaik kepada siswa-siswi Ananda semua yang ada bersama dengan SMP Cendrawasih 1. Memastikan setiap pembelajaran itu dapat diterap dengan baik dan memastikan setiap peserta didik, Bapak dan Ibu harus mengenal mereka, walaupun untuk kelas 7 mungkin belum tatap muka semua secara offline, tetapi pastikan Bapak dan Ibu mengenal peserta didik kita semua dengan baik, dan tentunya yang paling penting adalah menyayangi. Ya. Kepada kerabat terutama, ya kan? Kepada teman-teman searisan mungkin ya Bu ya, se-RT, kemudian kemana, apa lagi ya? Sepengajian, betul, semajelis taklim, saya setuju. Mungkin dengan di tangan Bapak Ibu semua, siapa tahu kemajuan SMP Cendrawasih menjadi lebih terwujud. Kenapa? Karena muridnya banyak. Acara selanjutnya yaitu sambutan wakil kesiswaan yang akan membahas tentang gambaran pembiasaan di semester genap. Sebenarnya apa sih beda dari diperhatikan apa yang akan diinformasikan oleh Bapak yang paling terkenal di SMP Cendrawasih 1, Bapak yang paling ganteng di SMP Cendrawasih 1, kepada Bapak Gaos SAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan untuk Bapak Gaos. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana suara saya? Jelas tidak, Bu? Ya, alhamdulillah. Meskipun saya tidak dengar ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Jelas, Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas berkat dan limpahan yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat sama-sama hadir memenuhi undangan dari sekolah dalam rangka sosialisasi pembelajaran di semester genap. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu hasil yang gemilang dan bisa dibawa ke rumahnya masing-masing. Salawat dan salam adalah kita limpah dan curahkan kepada Panutan Agung
yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Rika Indahsari selaku Ketua Yayasan Pendidikan Daya Dipika di SMP Cendrawasih 1 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumisdi SPD, dan pengurus Komite SMP Cendrawasih 1 Jakarta yang saya hormati. Terkhusus Bapak Ibu selaku orang tua peserta didik di SMP Cendrawasih 1 Jakarta yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Biasa suka disebut dengan Bapak Gaos. Jabatan untuk sementara atau sekarang ini adalah Wakil Kesiswaan di SMP Cendrawasih 1 Jakarta sekaligus wali kelas 7B. Kebiasaan yang akan saya sampaikan itu adalah bagi kelas 8 dan kelas 9 sudah tidak asing lagi. Karena waktu sebelum Maret 2020 kita sudah biasa ya mengadakan pembiasaan dan itu sifatnya general di lapangan. Bahkan kita pasang terpal, kemudian kita mengadakan pembiasaan, akhirnya di sanalah terjadi komunikasi, ya. Pembiasaan itu sendiri artinya proses kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan ya si anak didik kita menjadi ya, terbiasa dalam sikap dan perilaku yang baik, tentunya sesuai dengan ya ketentuan dan ketetapan yang diharapkan oleh kita semua. Itu pembiasaan. Ibu, Bapak bisa lihat di slide ini ya. Ya. Lihat di sana ada di slide tentang pembiasaan atau jadwal pembiasaan. Ya. Kelihatannya Bu, Pak? Coba lihat. Baik, saya akan sampaikan aja biar Ibu jelas. Yang pertama hari Senin. Ya, kalau semester 1 hari Senin itu kalau nggak salah sholat duha. Ya, betul kan Bu ya? Sholat duha ya Pak ya? Ya. Nah, sekarang hari Senin itu akan dilaksanakan tentang mata pelajaran agama. Ya, adapun teknisnya nanti akan saya sampaikan. Kemudian hari Selasa yang biasanya tadarus bagi yang beragama Muslim, kemudian membaca Bible atau Injil bagi yang beragama non-Muslim. Nah, tapi sekarang diganti dengan pelajaran bahasa Indonesia berupa literasi. Nanti saya sekilas akan saya terangkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah hari Rabu. Hari Rabu ganti apa? Itu adalah IPA dan informatika, ya. Kalau kemarin hari Rabu itu kalau nggak salah literasi, ya. Nah, sekarang diganti dengan IPA dan informatika. Kemudian yang keempat adalah hari Kamis, yaitu bahasa Inggris. Apa ya? English Day atau apa nanti teknisnya mata pelajaran akan menyampaikan di pembelajaran. Yaitu berupa literasi, ya. Itu jadwal-jadwal yang akan disampaikan, dilaksanakan untuk pembiasaan. Bagaimana hari Jumat? Hari Jumat tetap, yaitu Jumsih, Jumat bersih, ya. Membantu orang tua, ntar ada insiden lah kata wali kelasnya, olahraga ringan atau senam dan sebagainya. Jadi tidak terjadwalkan secara khusus, namun tetap ada pembiasaan. Adapun sebagai penanggung jawab atau langsung instruktur pada pembiasaan tersebut bisa dilihat di kanan dari jadwal-jadwal pembiasaan. Ada untuk agama, saya sendiri, ini Bapak Gaos, ini saya sendiri ya Bu ya, udah kenal dah. Kemudian Ibu Umhani Aprilia, kemudian Bapak Muhammad Fikri. Nanti akan bergabung ya, dan untuk non muslim yaitu Pak Hans ya. Ya, untuk Kristen ya atau Katolik itu Pak Hans. Siapa sih? Simon ya, Pak Hans Simon. Nanti bisa anak-anak juga untuk non muslim ada pembiasaan dan jadwalnya sama. Kemudian untuk yang kedua
selaku instruktur bahasa Indonesia itu Ibu Sri Ayoni, Ibu Jessica, dan Ibu Hetty. Kemudian untuk instruktur IPA dan informatika ya adalah Bapak Haryanto, Ibu Siti Kurniawati, kemudian Ibu Kokom ya. Dan yang keempat adalah bahasa Inggris, instrukturnya adalah Ibu Ika atau Miss Ika Supriyatin, Miss Laras, dan Miss Purwanti. Jadi setiap harinya akan seperti itu selama seminggu, kemudian minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu berikutnya. Ya, harapan kami yang paling pokok untuk orang tua adalah kerjasama yang baik, pendampingan. Percuma kami sekolah mengadakan inovasi-inovasi, tetapi tidak didukung penuh oleh orang tua. Sama tujuan kita juga, tujuan guru, tujuan orang tua agar anaknya menjadi anak yang berguna. Begitu kan? Pasti begitu. Ya, akan selalu begitu. Sehingga perlulah sinergi antar sekolah dan orang tua. Kemudian yang lainnya, ya, kami harapkan di sini ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan di pembiasaan. Silakan slide-nya dilihat. Di sana ada peraturan pembiasaan. Ya. Ya, Ibu bisa lihat sendiri di sana. Waduh, nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa, saya nggak kelihatan. Nah, siswa memakai seragam sesuai ya sesuai jadwal harian. Kalau Senin ya biru putih, ya. Kalau hari Selasa biru putih juga. Kemudian hari Rabu pramuka, hari Kamis batik, hari Jumat baju hari Jumat atau seragam hari Jumat. Yaitu biasanya putih-putih, ya. Menyesuaikan dengan Muslim, gitu. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan untuk seragam. Kadang-kadang saya nemuin seragam itu ya karena bangun tidur akhirnya asal-asalan. Ya, masih memakai baju tidur. Kadang-kadang ada yang ditelanjang. Aduh, ya. Nah, tolong sekarang mulai dari jam 6 bangunkan. Karena kita kan jam 6.30 mulai. Jam 6 bangunkan ya dengan tujuan ketika pembiasaan sudah siap untuk melaksanakan, dan diharapkan sarapan dulu tentunya ya. Ya kita capek dikit lah Bu ya, Pak ya, capek dikit untuk anaknya demi kesuksesan masa yang akan datang. Kemudian jamnya di sini siswa sudah bergabung di link Zoom atau Google Meet. Jadi masing-masing pelajaran akan menyampaikan linknya, akan memberikan linknya, baik itu Google Meet atau Zoom. Dan insya Allah akan efektif karena akan dibagi-bagi kelompok sehingga anak umpamanya saya nih tadarus akan tunjuk langsung anaknya seperti ini nih, seperti ini bisa kelihatan. Ayo Preta silakan baca, ayo Andin silakan baca. Nah akan langsung begitu, orang 3 orang dan nanti akan dibagi beberapa kelompok. Jadi siapkan ya jam 6.30. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ini ada yang terakhir adalah orang tua diharapkan memantau putra-putrinya di rumah untuk mengikuti pembiasaan dan pembelajaran dari rumah. Pak, Bu, kan sama orang sibuk kerja. Ya barangkali ya di malamnya diskusi dengan anaknya, tolong bagaimana. Atau punya baby sister apa ya, atau pembantu, silakan pembantunya yang mendampingi. Atau adiknya atau walinya. Pokoknya apa saja usaha yang kita lakukan, yang penting anak di masa depan menjadi anak yang berguna. Itu aja Bu ya. Jadi tidak muluk-muluk sekolah. Memang sulit dilaksanakan lagi BDR begini. Kami sampai 24 jam kalau kata bohongnya begitu. Sampai mengoreksi anak sampai jam 11 malam. Anak mah udah tidur nyenyak, kita masih melek. Nah, sangat sulitnya inilah, maka kita berusaha agar kami tidak terbebani maupun orang tua tidak terbebani. Barangkali saya tidak akan banyak menyampaikan karena ada 2 lagi yang akan menyampaikan atau presentasi. Itu aja, yang jelas mulai
hari Senin kita pembiasaan dirubah dengan cara yang tadi saya sampaikan dan langsung interaktif, tidak main share fotonya, tidak main share videonya, yang jelas itu akan ada perbaikan-perbaikan. Begitu penyampaian dari saya, mohon maaf terutama kepada Ibu Ketua Yayasan. Saya memang kalau berbicara tidak sistematis, tapi yang jelas mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Bicara saya itu kencang tapi nggak ngerti. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya minimal ada yang dibicarakan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi sudah disampaikan pemaparan sedikit ya Bu ya, Bapak Ibu tentang pembiasaan di SMP Cendrawasih 1 Jakarta. Memang tadi alhamdulillah Pak Wakil kita sudah siap. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus pemaparan program KBM atau kegiatan belajar mengajar 1 semester, yaitu semester genap, kepada Bapak Haryanto Mkom. Kepada sekali lagi Bapak Haryanto Mkom, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan sambutannya dan juga pengarahannya kepada Bapak Ibu wali murid tercinta di SMP Cendrawasih 1 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAG dan teman-teman guru semuanya dan Bapak Ibu yang lagi mengikuti Zoom meeting ini. Di saat ini saya atau kita akan memaparkan sosialisasi kegiatan pembelajaran semester genap. Jadi apa aja nanti di semester genap ini ya. Semester genap itu nanti belajarnya apa aja, kegiatan apa aja, kapan liburnya dan kapan ujian-ujiannya. Nanti akan kita tunjukkan. Jadi dalam 1 semester ini, dalam 1 semester itu nanti Bapak Ibu harus mengetahui apa aja kegiatan-kegiatan tersebut. Ya. Oke, silakan kita lihat untuk slide pertamanya. Silang. Ya, silang. Ya, silang. Ya. Untuk di bulan Januari ini bulan Januari ya. Untuk di bulan Januari kita masuk itu tanggal 4 awal semester genap dan sudah kita lalui. Jadi kemudian sampai dengan tanggal 30 Januari itu tetap kita dalam kegiatan belajar dari rumah. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang apakah ujian atau kegiatan apa tidak ada. Jadi untuk 1 bulan Januari ini memang kegiatan banyaknya adalah untuk belajar mengajar ya. Itu untuk bulan Januari. Oke, next please. Kemudian kita masuk ke bulan Februari ya. Nah, di bulan Februari di sini pada tanggal 1 sampai tanggal 27 itu kegiatan belajar mengajar. Jadi biasa dalam 1 bulan itu ada 1 sampai tanggal 27 itu kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian tanggal 12-nya itu ada libur merah. Tanggal 12 itu hari yang liburnya itu libur Imlek. Kalau nggak salah itu hari Jumat kalau nggak salah ya. Jadi kita tidak ada kegiatan belajar mengajar. Nah, yang patut diperhatikan oleh Bapak Ibu itu adalah tanggal 22 di sini ya. 22 sampai tanggal 25 itu penilaian tengah semester. Jadi sudah dilakukan ujian, yaitu ujian PTS untuk semester genap. Ini untuk berlaku untuk kelas 7 dan 8. Untuk kelas 9 nanti akan kita koordinasi lagi apakah itu PTS atau tidak. Karena kan kelas 9 tidak ada ujian nasional, ya, tidak ada ujian nasional. Makanya nanti kita menunggu info dari dinas untuk kelas 9 ini apakah ada PTS atau tidak. Yang jelas untuk fixnya seperti tahun-tahun lalu, tanggal 22 sampai dengan 25 ini adalah penilaian tengah semester. Ini bisa maju, bisa juga mundur. Jadi tergantung dengan keputusan dinas. Yang penting kita sudah ada ancang-ancang, sudah ada kegiatan-kegiatan yang melalui dalam 1 semester ini. Next. Sekarang kita akan
saya buat kegiatan belajar karena belum tahu apakah masih belajar dari rumah atau PTM, pertemuan tatap muka. Tanggal 5, setelah kita melakukan di tanggal 5 sini, ya ini pembagian rapot PTS, ya. Kemarin kita melakukan PTS tanggal 22, ya, atau akhir Februari. Tanggal 5-nya kita pembagian rapot PTS, ya. 9, tanggal 8 sampai tanggal 12 itu ujian praktek. Ya, inilah salah satu info untuk kita semua agar kita mempersiapkan diri untuk kelas 9 itu tanggal 8 sampai 12 ujian praktek. Nih ya, ujian praktek. Dia ujian praktek 11-nya ada libur hari merah, libur Isra Mi'raj, itu libur kita berarti tidak ada kegiatan belajar. Tanggal 15 sampai 18 ujian sekolah kelas 9. Nah, ya, ujian sekolah kelas 9 ini. Ya. Ujian sekolah kelas 9 itu biasanya adalah tertulis. Ya. Namanya atau istilahnya adalah dulu USBN, ujian standar, ujian tapi untuk USBN atau ujian sekolah itu tetap ada. Nah, untuk kelas 9 itu di bulan Maret ini adalah dia biasa menentukan untuk kelulusannya. Ada ujian praktek dan ujian sekolah. April, Mei, pelajaran apa nanti ada pengumuman dari dinas lagi. Apakah ujian sekolah diundur? Itu biasa kita jaga-jaga. Kita sudah set tanggal-tanggal ini berdasarkan dari kalender pendidikan sudah ada untuk kelas 9. Ada yang baru yaitu pengganti ujian nasional, yaitu namanya adalah AKM di sini. Ya, AKM untuk kelas 8. Tanggal 29 sampai tanggal 30 itu ada ujian AKM. AKM itu adalah khusus untuk kelas 8. Nah, bedanya sekarang teknisnya adalah ujiannya online, Bapak Ibu ya. Ya, jadi ujian nasional. Ya, ujian AKM ini adalah pengganti ujian nasional. Bedanya AKM untuk kelasnya kelas 8. Dan saat ini tahun ini dan online itu yang mungkin tergantung jaringan. Oke, next. Untuk sekarang masuk ke bulan April, ya. Untuk bulan April 2021 ini, yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kegiatan belajar seperti biasa. Jadi tanggal 1 ke 30 itu belajar seperti biasa. Tanggal 2-nya ada libur wafat Isa Al-Masih, ya, wafat Isa Al-Masih. Jadi libur tidak ada kegiatan belajar. Dan selanjutnya yaitu tanggal libur awal semester itu tanggal libur awal puasa. Karena bulan April ini di kalender pendidikan tanggal 12 sampai 14 ini di sini ada libur awal puasa. Jadi dianggap sebagai libur pembukaan. Nah, itu tidak terasa ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah puasa itu kita ada pembuka, biasa libur-libur di awal-awalnya itu tanggal 12 sampai tanggal 14. Next, kita masuk ke bulan Mei selanjutnya. Jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk belajarnya bagaimana. Untuk bulan Mei itu tanggal 3 sampai dengan 8 seperti biasa, kegiatan belajar mengajar. Jadi seperti biasa tidak ada perubahan. Bagaimana kan puasa ya, tetap kita mengadakan pembelajaran ya. Tanggal 10 sampai 22 itu baru libur lebaran. 10 sampai 22 Mei itu libur lebaran. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya COVID-nya sudah tidak ada dan misalnya sudah boleh mudik, Bapak Ibu bisa menentukan prepare untuk seandainya mudik ya. Jadi inilah salah satu info atau tujuan Bapak Ibu untuk menyiapkan diri bagaimana kepada pembelajaran siswa kita. Setelah libur lebaran masuk lagi, berarti ini masuk, tapi tanggal 26-nya itu ada tanggal merah yaitu libur Waisak ya. Jadi kita tetap belajar dan kalau pada saat libur ya sesuai dengan libur. Saya kira liburnya sudah cukup ya. Next untuk bulan Juni. Sekarang kita masuk ke bulan Juni. Ya, untuk bulan Juni di sini giliran untuk yang biasa yang ujian-ujian itu kelas 7 dan 8. Tanggal 1 sampai tanggal 24 kegiatan belajar, jadi masih belajar ya. Jadi setelah lebaran itu kalian atau orang tua, anak-anak kita itu masih belajar. Jadi masih belajar.
Tanggal 14 sampai 17 itu ujian atau PAT atau ujian penilaian akhir tahun. Jadi ujian semester genap. Kalau dulu kita bilang PAS ya. Sekarang PAT penilaian akhir tahun atau ujian semester genap. Jadi ujian itu diadakan pada tanggal 14 sampai 17 itu ujian PAT-nya. Dan selanjutnya tanggal 25 Juni itu adalah 25 Juni itu pada saat pembagian raport. Nah, untuk pembagian raport ini tentu adalah untuk ditentukan naik tidak naiknya anak kita, ya. Jadi mohon Bapak Ibu, pembelajaran kita walaupun nanti dari rumah satu semester ini, walaupun satu semester, kapanpun nanti misalnya pemerintah menunjuk kita buka, ya kita siap buka karena kita sudah berikan dari semua. Tolong kita bantu, ya, kita saling bekerja sama di rumah. Tolong diperhatikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan dalam pembelajaran anak, jangan lupa atau jangan sungkan untuk menghubungi wali kelas kita, wali kelas masing-masing untuk minta bantuan. Ya, misalnya pelajaran matematika, mata pelajaran ini tidak ada yang mengerti, si anak pun tidak mengerti misalnya. Jangan sungkan untuk menghubungi wali kelas atau kepada guru matematika tersebut. Ya, pasti nanti akan kita bantu. Intinya, Bapak Ibu misalnya merasa kesusahan, mari komunikasi kepada wali kelas. Nanti akan kita cari jalan tengah atau jalan keluarnya, ya. Banyak jalan keluarnya. Yang penting Bapak Ibu, kalau merasa kesulitan, sekali lagi, apabila merasa kesulitan dalam mengawasi atau membimbing anak kita di rumah, koordinasi dengan wali kelas, ya. Kita siap membantu. Oke, dalam satu semester, yaitu semester genap, saya kira cukup sampai di sini saja. Untuk info-infonya nanti pada saat sesi tanya jawab, apabila berkaitan apa akan dijawab oleh teman-teman kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru udah gitu. Baik, mungkin tadi ada istilah yang sedikit. Kalau UN udah tahu ya Bapak Ibu ya. UN itu singkatan dari Ujian Nasional. Sekarang ada istilah AKM. AKM itu adalah Asesmen Kompetensi Minimal. Artinya AKM ini wajib dimiliki, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak yang berada di tengah. Jadi AKM ini nanti akan berlaku di kelas 5 SD, kemudian di kelas 8, dan di kelas 11. Mungkin saya sedikit menceritakan tentang AKM, karena kemarin baru selesai, beberapa guru di SMP Cendrawasih baru menyelesaikan pelatihan secara online tentang AKM ini, dan alhamdulillah sebagian besar guru jadi sudah tahu gambarannya. Jadi AKM ini adalah mengukur kemampuan dasar dari sampel dari beberapa siswa yang hanya beberapa siswa ya Bapak Ibu yang ditunjuk oleh pemerintah, bukan oleh sekolah. Jadi kalau nama anak Bapak Ibu yang berada di kelas 8 nanti terpilih, ya sudah, tidak apa-apa, mengikuti saja AKM. Jadi sudah langsung, nggak apa-apa. Nah, ini yang dites adalah, pertama adalah kemampuan literasi membaca, dan kemampuan literasi matematika atau kemampuan numerik gitu ya, literasi numerik. Kemudian ada juga survei individu tentang survei karakter anak, ada juga survei lingkungan sekolah. Jadi ada beberapa. Ujiannya cuma 2 hari ya. Jadi ujiannya nanti karena sampel untuk pemetaan juga, jadi dipilih, dan memang soalnya berbeda dengan ujian nasional. Berbedanya seperti apa? Jadi soal AKM ini lebih ke arah aplikatif, lebih ke arah apa ya? Bagaimana siswa dapat menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, soalnya pun bervariasi, ya Bu, bukan pilihan ganda saja. Ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, ada menjodohkan, ada juga uraian atau isian. Isian singkat ya Bu ya, uraian, maksudnya esai, seperti itu. Yang kami tahu ada beberapa gitu. Dan ini berbasis komputer, jadi nanti siswa langsung
pakai komputer langsung, soal disediakan oleh Diknas, soal AKM ini, dan kita hanya mengikuti saja. Paling sekolah hanya menyiapkan sarana dan prasarana kalau nanti apabila ada kendala atau pengarahan-pengarahan bagi siswa yang terpilih gitu. Jadi sekali lagi, kenapa dipilih di kelas 7, di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11? Karena memang pertama di kelas itulah kelas menengah, artinya kelas 7-nya mereka sudah mengalami kegiatan pembelajaran di sekolah ini, kemudian kelas 8-nya coba dievaluasi, di asesmen. Nah, nanti dengan beberapa sampel itu terjadi gambaran secara garis besar tentang bagaimana sih kemampuan dasar siswa SMP Cendrawasih. Nanti ada laporan dari dinas, hasil AKM itu akan diolah sedemikian rupa sehingga terjadinya laporan. Laporan inilah yang akan diproses lebih lanjut. Mungkin seperti itu gambarannya ya Bapak Ibu. Semoga nanti mungkin wali kelas 8 akan lebih memberikan pemaparan yang lebih bagus lagi dari saya dan lebih rinci lagi, lebih terperinci, karena nanti akan ada rapat tersendiri ya tentang AKM ini untuk siswa-siswi yang terpilih seperti itu. Baik, acara terakhir yaitu sambutan dari ruang kelas pintar ya. Insya Allah kita semua akan mendengarkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, mulai tadi pembiasaan atau mungkin ada yang kurang jelas, kemudian pemaparan kurikulum, tadi udah saya dengar tuh di chatnya, live chatnya. Oh, kalau bisa tolong nanti dibagikan jadwal semester genap dan kegiatan ini di WA Group. Oke, insya Allah akan segera kita bagikan ya Bapak Ibu, versi datanya, Word-nya atau Excel-nya seperti itu. Karena ini kan versi PowerPoint, jadi kurang ini. Mungkin kalau udah ada jadwalnya versi Word-nya nanti akan kita bagikan langsung ke Bapak Ibu setelah kegiatan sosialisasi. Makanya ini di-launching dulu kegiatannya, di-launching dulu ke Bapak Ibu, baru nanti akan kita share hasil dari sosialisasi kita. Baik, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ditulis dulu ya. Tadi pembiasaan mau bertanya, pemaparan kurikulum ada yang bertanya, atau nanti setelah kelas pintar ini ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan ditulis dulu nanti sehingga akan lebih gampang dalam forum diskusi. Baik, kita sambut sambutan sekaligus pengarahan juga tentang apa sih kelas pintar, apa sih bagaimana gitu, membantu atau tidak tentang seluk-beluk tentang kelas pintar. Kita panggilkan kepada Bapak Andi Sucipto dari perwakilan kelas pintar untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi Bunda dan Ayah. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Kegiatan sosialisasi belajar Iya lagi mukanya. Cendrawasih itu. Pertama-tama sebelum saya mulai, untuk Ibu Ketua Yayasan, Ibu Rika Indasari, terima kasih untuk kesempatannya mengizinkan kami membantu proses belajar mengajar di SMP Cendrawasih 1. Lalu kepada Pak Mitin, terima kasih sekali sudah mau kerjasama dengan kelas pintar memajukan pendidikan di SMP Cendrawasih 1. Sebelum mulai, ingin konfirmasi dulu, Ibu Bapak Guru dan Ayah Bunda. Suara saya jelas atau putus-putus ya? Di saya jelas, jelas. Pak. Jelas ya suaranya? Suaranya kecil, Pak. Kurang kenceng. Kurang kencang. Suara kurang kenceng, Pak. Di saya putus-putus. Coba sebentar ya Bapak Ibu. Suara putus-putus, Pak. Kurang gede. Iya, kurang gede, kurang kencang. Ayah, Kurang kencang. lagi makan tuh. Jelas belum Bapak Ibu? Suaranya kenceng, Pak. Kurang jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Jadi oke, hari ini kita singkat aja. Gurunya Sebagai supervisor area Jakarta untuk kelas pintar, ditemani oleh dua rekan kita, ada Kak Putri dan Kak Sela. Bisa bersuara Kak Putri dan Kak Sela? Halo, Putri, Kak Sela. Halo Kak Putri, Kak Sela.
Halo Bapak Ibu Halo, semuanya, Pak pagi. Putri. Oh, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Ini Kak Putri dan Kak Pagi, Sela. Bu. Saya undang. Kak Putri dan Kak Sela ini adalah education consultant dari Pintar. Jadi ketika sudah selesai sesi pemaparan ini, kalau Bapak Ibu guru mau ada yang dicurhatkan atau ada masalah di rumah terkait buah hatinya, susah Bu bangunin pagi-pagi, susah kontrol untuk PR dan lain-lainnya. Intinya hal-hal yang mungkin berkaitan dengan si anak, psikologinya, kesehariannya, kedisiplinan dan lain-lain. Ini kita sudah mengundang 2 orang narasumber education consultant dari kelas Pintar. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita mulai. Ini insya Allah hanya kurang lebih 15 menit aja untuk pemaparan kelas Pintar. Muncul belum tampilannya PowerPoint? Sudah, Pak. Sudah. Di sini kita akan jelaskan singkat dan simpel, hanya poin-poin, karena nanti untuk pelatihan detailnya, penggunaan detailnya itu kita ada tim training khusus yang akan melatih siswa-siswi dan juga akan membantu Bapak Ibu guru di lapangan. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Pertama, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka kita mau izin kenalan dulu kelas Pintar itu siapa. Kita kelas Pintar ini adalah perusahaan yang fokus bergerak di pembelajaran online non-bimbel. Apa itu Mas Andi non-bimbel? Jadi kita di sini aplikasi dan sistem yang kita buat adalah untuk menunjang pembelajaran formal di sekolah. Di sekolahnya. Bukan tiba-tiba anak pulang sekolah ikut les, ada guru lain menyampaikan, bukan seperti itu. Tapi kita fokus membantu Bapak Ibu guru dan orang tua murid memajukan pendidikan formal di sekolahnya masing-masing. Saat ini kelas Pintar sudah kurang lebih Bapak Ibu semuanya ada di 34 provinsi di Indonesia dengan kerjasama hampir ke 90.000 sekolah yang ada di Indonesia. Dari total sekolah yang kurang lebih ada 290.000, baik swasta maupun negeri. Kita persebarannya sudah secepat itu dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, Bapak Ibu. Kita baru launching itu Mei 2019. Karena kecepatan itu dan karena kepercayaan itu, kita kelas Pintar mendapatkan penghargaan kemarin. Cellular Award Best Education Platform 2020, juara 1. Seperti itu. Nah, ini perkenalan singkat aja, gitu aja. Kita langsung masuk ke apa sih yang bisa Bapak Ibu dan guru-guru nikmati, serta bisa buah hati kita nikmati dari kerjasama antara sekolah dengan kelas Pintar ini. Pertama, kelas Pintar itu fokus di 3 komponen utama yang ada di pendidikan Indonesia, yakni murid, guru, dan orang tua. Untuk guru, nanti kita memberikan fitur yang namanya fitur sekolah, Bapak Ibu. Apa itu fitur sekolah? Kita sekolah tatap muka, Mas Andi? Bukan. Fitur sekolah itu adalah fitur yang memungkinkan Bapak Ibu, lalu siswa, lalu orang tua murid, bahkan sampai taraf kepala sekolah, bisa saling berinteraksi kapanpun dan dimanapun melalui media internet. Dan interaksinya nggak cuma ngobrol biasa, Bapak Ibu, tapi interaksinya di sini bisa dilihat di PowerPoint, interaksinya mirip seperti KBM yang berlangsung di sekolah. Ada apa aja interaksinya? Ini tampilan awalnya, Bapak Ibu semuanya. Nanti, pertama, di sini, untuk pembuatan kelas online, itu sudah bisa dilakukan melalui aplikasi Kelas Pintar. Jadi, ini gambarannya kayak Zoom kita sekarang ini, tapi ini internal milik Kelas Pintar, buatan anak bangsa yang kita publish untuk setiap sekolah. Kelebihannya adalah, fitur-fitur di kelas virtual Kelas Pintar ini, itu sudah sesuai dengan pembelajaran real di kehidupan sehari-hari. Ada whiteboard-nya, papan tulis, ada sharing materinya, lalu ada polling, tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang ini bisa dimaksimalkan agar siswa-siswi itu tambah semangat, interaktif, tambah terpancing daya belajarnya, dan bisa lebih cepat paham. Kurang lebih seperti itu. Dan keunggulannya lagi, Bapak Ibu, untuk akses fitur kelas di Kelas Pintar ini, itu bisa menggunakan data internet bantuan dari pemerintah yang 35 GB atau 45 GB.
Jadi kalau Bapak Ibu dapat subsidi kuota belajar, itu sebenarnya untuk sekolah kira nanti bisa gratis tanpa perlu beli kuota lagi. Lalu kalau kuotanya habis gimana Mas Andi? Kalau kuotanya habis bisa beli kuota edukasi seharga Rp2.500 sampai Rp15.000 di masing-masing operator yang sudah kerjasama dengan kita. Ada Telkomsel, ada Smartfren, dan ada Indosat. Saat ini itu kurang. Selain fitur kelas, nanti agar nggak bingung kalau mau ngumpulin PR, mau ngumpulin remedial, mau ngumpulin tugas-tugas kelompok, ini Bapak Ibu antara guru dan siswa, pengumpulannya bisa langsung di aplikasi kelas pintarnya. Jadi nggak perlu lagi via email ataupun via WhatsApp. Bisa langsung upload di sini, download di sini, ngerjainnya nanti dikirim lagi di sini. Semua sudah dirangkum dalam satu tempat. Lalu ada juga fitur tugas. Kalau ada sehari-hari, tadi kan dijelaskan ada jam belajar 30 menit. Kalau dalam 30 menit itu misalkan ada tugas yang mau dikerjakan di dalam kelas itu, langsung dinilai. Bisa juga langsung dikerjakan di kelas pintar ini. Sudah disediakan juga fiturnya. Terakhir, kalau mau ujian. Ujian ini nanti Bapak Ibu Guru punya kemampuan, punya fasilitas untuk memantau langsung gerakan dan muka dari para peserta didik. Jadi ketika ngerjain tugas ya Bapak Ibu semuanya, ini Bapak Ibu Guru bisa langsung pantau, jadi kelihatan nanti yang ngerjakan siapa, yang tidak ngerjakan siapa, dan juga nanti nilainya real langsung keluar, dan gambaran ujiannya sudah sama kayak UTBK, jadi dia satu-satu gitu, sama seperti ujian nasional, jadi siswa ketika nanti mau ujian nasional nggak panik lagi karena tampilannya base komputer. Dan juga nanti ketika, ini mohon maaf, kita juga melatih kejujuran, sehingga nanti kalau ada siswa-siswi yang soalnya di copy paste, dimasukin ke Google untuk cari jawaban, itu nanti akan ketahuan Bapak Ibu di sini. Jadi guru-guru bisa langsung kasih peringatan. Ayo kamu buka apa jawabannya? Ayo buka Wikipedia ya, buka apa artikel ya. Itu nanti bisa langsung dipantau oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Ini adalah fitur-fitur yang memungkinkan pihak sekolah bisa berinteraksi kapanpun dan dimanapun dengan siswa-siswi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung, apa-apa, langsung diajukan aja Bapak Ibu semuanya. Kita singkat aja. Nah, setelah ada fitur untuk sekolah tadi, ada fitur yang memungkinkan guru dan anak interaksi kapanpun dan dimanapun, seperti tatap muka. Jauh tapi terasa dekat. Aduh, jauh tapi terasa dekat itu memungkinkan sekarang. Ada juga fitur yang bisa dinikmati oleh siswa-siswi, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti, ketika mulai belajar di sekolah, biasanya kan kita bingung nih dalam waktu 30 menit, pembelajaran jarak jauh atau 40 menit, itu pembelajaran seperti apa yang maksimal? Pembelajaran seperti apa yang paling efektif? Kita sudah buatkan pembelajarannya. Jadi kita punya namanya metode pintar yang kita sebut dengan LPT, Learn, Practice, dan Test. Nanti ketika anak masuk mulai mengajar, Bapak Ibu Guru akan sharing materi ini yang diawali dari konsep pembelajaran. Nanti pertama kali di sini ada kursor saya, Bapak Ibu. Konsep pembelajaran ini awal kali murid-murid dikasih tahu, nah, dalam pembelajaran tatap muka hari ini, kita akan belajar materi A. Untuk bisa belajar materi A, kita akan mempelajari sub A, B, C, D. Ini membuat anak-anak meskipun dari rumah, dia bisa pemahamannya utuh karena dari awal dia sudah tahu apa rangkaian pembelajarannya. Dan setelah diajari oleh Bapak Ibu Guru fullnya, anak-anak, Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan PowerPoint pengganti buku yang PowerPoint ini sudah include dengan animasi dan audio yang nggak cuman bisa dipelajari oleh Bapak Ibu gurunya di kelas, dibantu oleh Bapak Ibu gurunya, ketika di rumah mau review, itu pun bisa karena ada audio dan sudah ada poin-poin penjelasannya, animatif. Jadi nggak bikin bosan. Setelah belajar PowerPoint, masuk ke animasi pembelajaran. Ini yang paling booming sekarang. Hampir semua platform menyediakan. Ada animasinya, ada misalnya kalau belajar jantung, nanti jantungnya 3D gitu kan, kebelah. Anak-anak bisa lihat pembuluh darah vena, arteri itu gimana bentuknya, dan bentuknya 3D nanti. Dan ini spesialnya adalah, kita tidak memaksa Bapak Ibu Guru untuk menjelaskan dengan gayanya kelas pintar. Tapi kita membebaskan nanti Bapak Ibu Guru dari Cendrawasih untuk mendeliver materi ini sesuai dengan karakter buah hatinya Bapak Ibu semuanya. Karakternya ayah dan bunda semuanya. Jadi nanti anak-anaknya itu akan paham, selaras antara yang diajarkan dengan ujian, nanti akan selaras. Kayak gitu. Dan ditutup nanti kita menyediakan e-book atau buku virtual. Jadi nanti bisa menjadi pengganti buku
Karena bukunya di sini lengkap. Setiap mata pelajaran bab awal sampai bab akhir sudah tersedia di sini. Setelah sudah selesai belajar sama Bapak Ibu guru, tadi ada konsep pembelajaran, ada PowerPoint, ada materi belajar, ada e-booknya, kita masuk ke praktis. Praktis ini lebih ke arah literasi. Jadi kita diskusi kelompok. Pertama kita sediakan soal berbentuk HOTS. Jadi kalau ada pembiasaan literasi, kita sudah sediakan di sini alat-alat dan bahannya. Ini ada soal HOTS itu adalah soal yang mana soal biasa, tapi kita bikin cerita. Sehingga si anak ini tuh perlu tahu sebenarnya soalnya yang mana kan via PowerPoint dan animasi pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Andi Sucipto yang telah memaparkan sedikit banyaknya tentang kelas pintar. Semoga Bapak Ibu orang tua wali murid. Ya, Ibu Imas dulu. Habis itu ayah dari Aiken, ya. Oke, Ibu Imas Dwi Purwanti, orang tua dari siapa, Ibu? Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Terima kasih Bu atas waktu dan terima kasih atas waktu dan tempatnya yang telah diberikan oleh panitia. Perkenalkan, nama saya. Pertanyaan kedua tadi ayahnya Aiken. Halo, ayahnya Aiken mana ya? Mungkin Pak. Karena saya melihat bahwa sangat kurangnya literasi pada kemampuan literasi pada masyarakat Indonesia pada umumnya, artinya untuk bahasa Indonesia itu dibiasakan anak-anak mulai sekarang bagaimana membaca dan memaknai. Satu itu. Yang kedua untuk bahasa Inggris juga tidak kalah pentingnya dengan bahasa Indonesia, yaitu anak-anak kalau grammar kan hanya sudah diajarkan di sekolah. Suara saya jelas, Bu? Iya, Pak. Oke, itu aja, Pak. Belum, masih ada lagi, Bu. Oh, masih ada satu lagi. Oke. Ya. Untuk bahasa Inggris kan akan diajarkan di kelas. Nah, kalau untuk pembiasaan, apakah mungkin bahasa Inggris itu dilakukan, misalnya siswa harus berpresentasi sesuatu dalam bahasa Inggris supaya dalam hal ini siswa-siswa tersebut dapat percaya diri dan terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir untuk kelas pintar. Nah, untuk kelas pintar ini apakah nanti akan diadakan training untuk orang tua bagaimana kita menggunakan aplikasi atau platform kelas pintar tersebut? Kurang lebih cuma 3 pertanyaan itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada ayahnya Aiken. Kalau saya pribadi sih sebenarnya setuju, Pak. Pokoknya orang tua di training sama kelas pintar, siswa di training sama kelas pintar, kepala sekolah di training sama kelas pintar, guru semua di training sama kelas pintar. Begitu juga nanti admin kelas pintar kelas sekolah kita juga akan di training. Semua bilang kita mencoba meraba-raba bagaimana agar ini bisa sukses. Karena ini perdana, secara ini virtual juga, kita juga masih by system, kayak begini dulu. Oh, perbaikannya seperti apa, di bulan kedua nanti akan diperbaiki. Begitu ya Bapak Ibu? Iya, karena waktu sekali lagi kita akhiri, mungkin tadi himbauan, Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi saya tidak live, stop video, sekarang saya sudah mengikuti secara normal lagi. Terima kasih sekali atas masukannya, tetapi memang seperti tadi orang tua dari Aiken ya, dari kelas 7, yang disampaikan Bapak itu memang menjadi satu program kami di masa yang akan datang. Salah satunya adalah program bahasa Inggris di semua sekolah-sekolah cendrawasih di dalam programnya. Insya Allah akan dimulai bulan Februari, seharusnya start di Januari ini Pak, karena pandemik jadi kita ada terkendala. Itu akan ada program semester kedua, adalah program English Club. Ya. Program English Club ini betul-betul di luar jam sekolah, di luar jam mata pelajaran, dan ini tidak diharuskan wajib ikut, tetapi diharapkan ikut. Nah, ini English Club ini, ya seperti Bapak ketahui, English Club itu adalah murni kepada conversation, listening, dan juga nanti fun learning. Gitu. Cuma ini program memang dari yayasan, sehingga sekolah nanti tinggal mengikuti dan mengkoordinasi tentunya. Dan ini yang bisa kami sampaikan, sebab tentunya semua kita tahu bahwa bahasa Inggris ini memang seharusnya sudah mulai disosialisasikan di semua sekolah-sekolah berjenjang
dari sekolah dasar sebetulnya, walaupun di sekolah dasar ini sudah di stop ya sekarang pembelajaran bahasa Inggris secara resmi, tapi untuk mencari solusinya kami menggunakan program English Club. Nah, English Club ini putra-putri, baik orang tua, guru, nanti bisa bergabung, sehingga kita menjadikan satu kelompok yang memang membiasakan diri dengan paling tidak greeting in English, ya, kemudian closing in English, ya, atau tadi seperti Bapak sampaikan adalah presentation in English. Nah, ini yang menarik, presentasi tentunya sesuai dengan jenjangnya. Sesuai dengan jenjang anak SMP, presentasinya seperti apa, SMA seperti apa, SD seperti apa. Itu saja yang boleh saya tambahkan. Doakan kami bahwa program ini cepat segera dilaksanakan karena sudah tertunda 1 bulan. Harusnya di semester 2. Terima kasih panitia sudah memberikan waktunya. Iya, terima kasih kepada Ibu Rika. Mungkin itu jadi tambahan ya Bapak Ibu bahwa akan ada English Club yang berada di luar KBM setelah jam pelajaran. Insya Allah akan launching bulan Februari ya Pak tadi ya. Mudah-mudahan kita sambut baik karena memang kita harus punya ciri khas, benar itu bahwa bahasa Inggris juga menjadi bahasa yang utama. Kalau orang ditanya wawancara kerja atau apa, kamu bisa bahasa Inggris enggak gitu. Nanti jawabannya little I can gitu kan. Jangan seperti itu gitu ya. Jangan seperti saya gitulah gitu ya. Dan insya Allah guru-guru akan, sebenarnya sebagian besar guru-guru di SMP Cendrawasih sudah memberikan PowerPoint ataupun video melalui Google Classroom semester kemarin. Cuma memang akses Google Classroom ini dibatasi tidak untuk semua orang tua. Kenapa? Karena memang cuma mampu untuk 20 guru pertama, satu kelas. Kemudian siswanya juga dibatasi. Kenapa Bu? Kalau orang tua kita masukkan juga, guru akan kebingungan juga akunnya. Karena yang dikoreksi akan banyak, karena seperti itu. Dan insya Allah nanti mungkin kalau untuk yang di-share ke orang tua, nanti akan kita coba pertimbangkan. Karena memang memakan memori yang cukup besar juga, kayak saya video matematika tuh. Videonya hampir 20 menit, karena menjelaskan 10 menit gitu ya. Jadi ke WA nggak bisa, hanya bisa ke GCR gitu. Mungkin nanti kita akan coba bagikan linknya lah, seperti itu kalau memang Bapak Ibu bertahap ingin melihat bagaimana sih cara guru Cendrawasih memberikan pembelajaran, mungkin seperti itu. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf sekali lagi. Iya. Oh, ngomong. Oh ya Pak Andi, bagaimana dengan training ke orang tua, mungkin ke siswa, kira-kira akan dijadwalkan kapan? Singkat Pak, ke guru hari apa? Mungkin udah siap? Ya training lah, ke training untuk semua agar orang memahami kelas pintar. Sebelum ditutup, silakan Pak Andi. Training bisa pilih untuk guru antara Senin atau Selasa, untuk siswa antara Rabu atau Kamis, untuk orang tua Rabu atau Kamis. Orang tua Sabtu apa? Jumat. Oh gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis siswa. Guru, Senin, Jumat. Selasa boleh guru, Rabu, Kamis siswa, Jumatnya guru. Iya. Mungkin nanti itu gambaran singkat ya Bapak Ibu tentang bagaimana training tentang kelas pintar ini. Nanti untuk teknisnya kita akan bahas di grup WA masing-masing agar lebih terperinci apakah melalui Zoom, Google Meet atau aplikasi yang lain, kita belum tahu. Nanti kalau ada informasi dari kelas pintar Bapak Andi, kemudian akan kita share langsung ke guru, orang tua, dan siswa. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas attention-nya, atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Doa. Mari kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Sekarang udah siang ya Bapak Ibu ya? Iya, dari jam 9, alhamdulillah saya sangat bangga dengan orang tua di sini, sangat bangga dengan yayasan di sini, sangat bangga semua dengan guru-guru di sini, karena kita semua alhamdulillah sukses mengikuti acara sosialisasi kegiatan pembelajaran di semester genap. Terima kasih kepada Bu Rika yang tadi memberikan masukan dan juga memberikan tambahannya, kepada Pak Misi, Bapak Ibu, Wakil
kesiswaan dan kurikulum, kemudian kepada guru-guru, juga kepada orang tua semua. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama mengucapkan istighfar dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf selaku pembawa acara kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Sampai jumpa Ya, sama-sama di Ibu. berikutnya. Jangan kapok-kapok rapat Ya. bersama kita ya Bu. Ya. Baik, Ibu. dadanya dulu Ya. sebelum live. Oke, terima kasih. Sama-sama. Salam sukses Ibu. Semoga Anda Pak, Ibu. sehat selalu. Kesehatan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.